Hai Sobat Bola, berikut ini hasil kualifikasi Piala Asia U23 2026 tadi malam di matchday kedua sampai tanggal 7 September 2025. Hasil pertandingan dari grup A, Bhutan U23 kalah dari Turkmenistan U23 dengan skor 0-2. Cina Taipei U23 kalah dari Yordania U23 dengan skor 0-6. Kemudian hasil pertandingan dari grup B, Myanmar U23 kalah dari Jepang U23 dengan skor 1-2. Afghanistan U23 kalah dari Kuwait U23 dengan skor 0-1. Hasil pertandingan dari grup C, Bangladesh U23 kalah dari Yaman U23 dengan skor 0-1. Singapura U23 kalah dari Vietnam U23 dengan skor 0-1. Hasil dari grup D, Timur Leste U23 kalah dari Australia U23 dengan skor 0-6. Kepulauan Mariana Utara U23 kalah dari Cina U23 dengan skor 0-10. Hasil pertandingan dari grup E, Sri Lanka U23 kalah dari Palestina U23 dengan skor 0-5. Pertandingan Kirgistan U23 lawan Uzbekistan U23 berakhir dengan skor imbang 2-2. Hasil pertandingan dari grup F, Mongolia U23 kalah dari Malaysia U23 dengan skor 0-7. Libanon U23 lawan Thailand U23 berakhir dengan skor imbang 2-2. Hasil pertandingan dari grup G, Oman U23 kalah dari Irak U23 dengan skor 0-1. Pakistan U23 kalah dari Kamboja U23 dengan skor 0-1. Hasil dari grup H, Brunei U23 kalah dari Bahrain U23 dengan skor 0-10. India U23 kalah dari Qatar U23 dengan skor 1-2. Hasil pertandingan dari grup I, Hong Kong U23 kalah dari Uni Emirat Arab U23 dengan skor 0-2. Guam U23 kalah dari Iran U23 dengan skor 0-6. Hasil pertandingan dari grup J, Laos U23 kalah dari Korea Selatan U23 dengan skor 0-7. Makau U23 kalah dari Indonesia U23 dengan skor 0-5. Dan hasil pertandingan dari grup K, Nepal U23 kalah dari Suriah U23 dengan skor 2-4. Filipina U23 berhasil menang dengan skor 1-0 atas Tajikistan U23. Ini dia klasemen kualifikasi Piala Asia U23 2026 terbaru hari ini. Di klasemen grup A, Yordania dan Turkmenistan di peringkat ke-1 dan 2 dengan masing-masing 6 poin. Cina Taipei di peringkat ke-3 dan 4 dengan poin 0. Di grup A, Yordania dan Turkmenistan masih mempunyai peluang lolos ke Piala Asia U23. Sedangkan Cina Taipei dan Bhutan sudah dipastikan gugur. Di laga penentuan grup A, Yordania akan bertemu dengan Turkmenistan. Nantinya 11 juara grup ditambah 4 runner-up terbaik akan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Di klasemen grup B, Jepang ada di peringkat ke-1 dengan 6 poin, Kuwait di peringkat kedua dengan 4 poin, Myanmar di peringkat ke-3 dengan 1 poin, dan Afghanistan yang sudah dipastikan gugur di peringkat ke-4 dengan poin 0. Laga penentuan grup B akan mempertemukan Jepang dengan Kuwait, Myanmar dengan Afghanistan. Di klasemen grup C, Vietnam dan Yaman ada di peringkat ke-1 dan 2 dengan masing-masing 6 poin. Singapura dan Bangladesh yang sudah dipastikan gugur ada di peringkat 3 dan 4 dengan poin 0. Laga penentuan grup C akan mempertemukan Vietnam dengan Yaman. Di klasemen grup D, Australia dan Cina menempati peringkat 1 dan 2 dengan masing-masing 6 poin. Timur Leste dan Kepulauan Mariana Utara yang sudah dipastikan gugur ada di peringkat 3 dan 4 dengan poin 0. Laga penentuan grup D akan mempertemukan Australia dengan Cina.
Di klasemen grup E, Uzbekistan dan Kirgistan menempati peringkat ke-1 dan 2 dengan masing-masing 4 poin. Palestina di peringkat ketiga dengan 3 poin. Sri Lanka yang sudah dipastikan gugur di peringkat keempat dengan poin 0. Laga penentuan grup E akan mempertemukan Uzbekistan dengan Palestina, Kirgistan dengan Sri Lanka. Di klasemen grup F, Thailand dan Lebanon menempati peringkat ke-1 dan 2 dengan masing-masing 4 poin. Malaysia di peringkat ketiga dengan 3 poin. Mongolia yang sudah dipastikan gugur di peringkat keempat dengan poin 0. Laga penentuan grup F akan mempertemukan Lebanon dengan Mongolia dan Thailand dengan Malaysia. Di klasemen grup G, Irak ada di peringkat ke-1 dengan 6 poin. Kamboja di peringkat kedua dengan 4 poin. Oman di peringkat ketiga dengan 1 poin. Pakistan yang sudah dipastikan gugur di peringkat keempat dengan poin 0. Laga penentuan dari grup G akan mempertemukan Oman dengan Pakistan dan Irak dengan Kamboja. Di klasemen grup H, Qatar ada di peringkat ke-1 dengan 6 poin. India dan Bahrain di peringkat kedua dan 3 dengan masing-masing 3 poin. Brunei Darussalam yang sudah dipastikan gugur di peringkat keempat dengan poin 0. Laga penentuan dari grup H akan mempertemukan India dengan Brunei, Qatar dengan Bahrain. Di klasemen grup I, Uni Emirat Arab dan Iran menempati peringkat ke-1 dan 2 dengan masing-masing 6 poin. Hong Kong dan Guam yang sudah dipastikan gugur di peringkat 3 dan 4 dengan poin 0. Laga penentuan dari grup I akan mempertemukan Uni Emirat Arab dengan Iran. Di klasemen grup J, Korea Selatan menempati peringkat ke-1 dengan 6 poin. Indonesia U23 menempati peringkat kedua dengan 4 poin. Laos ada di peringkat ketiga dengan 1 poin. Makau yang sudah dipastikan gugur di peringkat keempat dengan poin 0. Laga penentuan dari grup J akan mempertemukan Korea Selatan dengan Indonesia dan Laos dengan Makau. Timnas Indonesia U23 akan lolos ke Piala Asia U23 jika berhasil mengalahkan Korea Selatan. Di klasemen grup K, Suriah menempati peringkat ke-1 dengan 6 poin. Diikuti Filipina dan Tajikistan di peringkat kedua dan 3 dengan masing-masing 3 poin. Nepal yang sudah dipastikan gugur ada di peringkat keempat dengan poin 0. Laga penentuan dari grup K akan mempertemukan Tajikistan dengan Suriah dan Filipina dengan Nepal. Ini dia klasemen runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U23 2026 terbaru. 4 negara yang ada di urutan teratas sementara ini ada Cina, Iran, Turkmenistan, dan Yaman dengan masing-masing 6 poin. Sedangkan Indonesia U23 ada di peringkat kelima dengan 4 poin. Nantinya hanya 4 negara yang berada di runner-up terbaik yang lolos ke Piala Asia U23 2026. Dan sampai saat ini satu negara yang sudah resmi lolos ke Piala Asia U23 2026 yaitu Arab Saudi karena menjadi tuan rumah. Tersisa 15 slot lagi dari babak kualifikasi. Top skor kualifikasi Piala Asia U23 terbaru hari ini masih diamankan oleh Nathanael Blair dengan koleksi 5 gol. Jadwal pertandingan penentuan matchday ketiga di hari Selasa tanggal 9 September, Timur Leste lawan Kepulauan Mariana Utara ditayangkan live streaming jam setengah 3 sore. Laos lawan Makau ditayangkan video jam setengah 4 sore. Masih di hari Selasa tanggal 9 September, Lebanon lawan Mongolia ditayangkan live streaming jam 4 sore. Oman lawan Pakistan ditayangkan live streaming jam 4 sore. Masih di hari Selasa tanggal 9 September, Singapura lawan Bangladesh ditayangkan live streaming jam 4 sore. Myanmar lawan Afghanistan ditayangkan live streaming jam setengah 5 sore. Masih di hari Selasa 9 September, Uzbekistan lawan Palestina ditayangkan live streaming jam 5 sore. Australia lawan Cina ditayangkan live streaming jam setengah 7 malam. Masih di hari Selasa 9 September, Irak lawan Kamboja ditayangkan live streaming jam 7 malam. Vietnam lawan Yaman ditayangkan live streaming jam 7 malam. Masih di hari Selasa 9 September, Korea Selatan lawan Indonesia ditayangkan SCTV dan Indosiar jam setengah 8 malam. Thailand lawan Malaysia ditayangkan live streaming jam setengah 8 malam. Masih di hari Selasa tanggal 9 September, Jepang lawan Kuwait ditayangkan live streaming jam setengah 8 malam. Filipina lawan Nepal ditayangkan live streaming jam 8 malam.
Masih di hari Selasa 9 September, Kirgistan lawan Sri Lanka ditayangkan live streaming jam 9 malam. Cina Taipei lawan Bhutan ditayangkan live streaming jam 9 malam. Masih di hari Selasa 9 September, Hong Kong lawan Guam ditayangkan live streaming jam setengah 10 malam. India versus Brunei ditayangkan live streaming jam 10.15 malam. Masih di hari Selasa 9 September, Yordania lawan Turkmenistan ditayangkan live streaming jam 11 malam. Tajikistan lawan Suriah ditayangkan live streaming jam 11 malam. Masih di hari Selasa 9 September, Qatar lawan Bahrain ditayangkan live streaming jam 12 malam. Dan di hari Rabu 10 September, Uni Emirat Arab lawan Iran ditayangkan live streaming jam setengah 1 dini hari. Menurut prediksi kalian, negara mana aja yang bakal lolos ke putaran final Piala Asia U23 sob?